Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke, kembali lagi bersama saya Silva Aulia. Pada video sebelumnya, saya telah membahas atau menjelaskan materi tentang sejarah periode 1900 sampai 1933. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas dan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah periode 1933 sampai 1942. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama itu ada lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Jom Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. Materi selanjutnya kita masuk pada tokoh-tokoh Pujangga Baru. Siapa saja mereka? Oke, ini dia tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama itu ada Sultan Takdir alias Jahbana. Nah, Sultan Takdir alias Jahbana ini dilahirkan di Natal atau Tapanuli pada tanggal 11 bulan Februari pada tahun 1908. Nah, karya-karya dari Sultan Takdir alias Jahbana ini adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929 dalam bentuk roman. Yang kedua itu ada Dian, Tak Kunjung Padam pada tahun 1932, ini juga dalam bentuk roman. Dan yang ketiga itu ada Anak Perawan di Sarang Penyamun pada tahun 1941, dan ini juga dalam bentuk roman. Yang kedua itu ada Armin Pen. Armin Pen ini merupakan adik dari Sanusi Pen. Lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, pada tanggal 18 Agustus tahun 1908. Karya-karya dari Armin Pen ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Belenggu pada tahun 1940. Nah, ini dalam bentuk roman jiwa. Yang kedua, itu ada Kisah Antara Manusia pada tahun 1953. Karya ini berbentuk dalam kumpulan cerita pendek. Nah, yang ketiga ada Nyai Lenggang Kencana pada tahun 1937. Ini dalam bentuk sandiwara. Yang ketiga itu ada Amir Hamzah. Amir Hamzah ini bergelar Pangeran Indraputra. Lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Tanjung Pura atau Langkat. Dan beliau meninggal pada bulan Maret tahun 1946. Karya-karya beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Nyanyi Sunyi pada tahun 1937 dalam bentuk kumpulan sajak. Yang kedua itu ada Buah Rindu pada tahun 1941, dan ini juga bentuk karyanya adalah kumpulan sajak. Yang ketiga ada Setanggi Timur pada tahun 1939, dan ini juga dalam bentuk kumpulan sajak. Yang keempat itu ada J.E. Tatengkeng. Lahir di Kalongan, Sangihe pada tanggal 19 Oktober tahun 1907. Karya-karya beliau antara lain sebagai berikut, yaitu ada Rindu Dendam pada tahun 1934 dalam bentuk kumpulan sajak. Dan yang kelima itu ada Asmara Hadi. Nah, karya-karya beliau antara lain sebagai berikut, yaitu Ku Ingat Padamu pada tahun 1937.
Materi selanjutnya yaitu Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini merupakan nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap produktif dalam menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Angkatan Siti Nurbaya. Hal ini dikarenakan novel Siti Nurbaya yang merupakan ciptaan atau karya dari Marah Rusli ini merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya ini menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Yang kedua, kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Yang ketiga, Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Materi yang ketiga itu adalah para pengarang Balai Pustaka. Siapa saja mereka? Oke, ini dia. Yang pertama adalah Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar ini lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1993 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 November 1975 dan beliau meninggal pada umur 82 tahun. Beliau tercatat sebagai sastrawan yang terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Karya-karya beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Salah Pilih pada tahun 1928. Yang kedua ada Abu Nawas pada tahun 1929. Yang kedua adalah I Gusti Nyoman Panjittisna. Beliau lahir di Buleleng pada tanggal 11 Februari tahun 1908. Dan beliau meninggal pada tanggal 2 Juni 1978 pada usia 70 tahun. Karya-karya beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Imade Widyadi atau Kembali Kepada Tuhan pada tahun 1955. Yang kedua adalah I Swasta Setahun Bedahulu pada tahun 1938. Yang ketiga adalah Abdul Muiz. Beliau adalah tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Karya-karya beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Pertemuan Jodoh pada tahun 1933. Karya ini berbentuk novel. Yang kedua adalah Surapati pada tahun 1950. Nah, karya ini juga berbentuk novel. Dan yang keempat adalah Marah Rusli. Keterkenalan beliau karena karyanya yaitu Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1920 sangat banyak dibicarakan orang. Karya-karya beliau diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Marah Rusli dan yang kedua adalah Seniman Sastra. Yang keempat adalah para pengarang wanita. Yang pertama adalah Saryamin Ismail. Saryamin Ismail merupakan seorang penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Yang kedua adalah Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Pengarang wanita yang kedua itu adalah Hamidah, seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru, mempunyai nama asli yaitu Fatimah. Karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Prosa dan Puisi pada tahun 1963. Yang kedua adalah
Seserpi Pinang Sepucuk Sirih. Teti Heriati, tahun 1979. Pengarang wanita ketiga adalah Sa'adah Alim. Merupakan pengarang yang berasal dari angkatan Balai Pustaka, yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Oke, berikut karya-karya dari Sa'adah Alim. Yang pertama itu adalah drama Pembalasannya pada tahun 1940. Yang kedua adalah kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati pada tahun 1941. Yang ketiga adalah terjemahan Angin Timur dan Angin Barat karya Paul S. Buck pada tahun 1941. Materi yang kelima adalah cerita pendek. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain, pada tahun ke-20-an, sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau hiburan. Seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk M. Kasim. Ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama, berjudul Muda Taruna. Materi selanjutnya atau yang keenam adalah drama. Yang pertama adalah Rustam Effendi. Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Bebasari pada tahun 1924. Umumnya drama-drama itu berbentuk closet drama, yaitu drama untuk dibaca bukan untuk dipentaskan. Yang kedua itu adalah Army Jinpen. Beliau banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya itu banyak mengambil kenyataan hidup zamannya. Setelah perang, drama-drama Army Jinpen itu dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Kemudian pada materi ketujuh adalah roman-roman dari Medan dan Surabaya. Yang pertama adalah Hamka. Beliau merupakan putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat, yang pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama yaitu berjudul Di Bawah Perlindungan Ka'bah pada tahun 1938. Roman Hamka yang kedua yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939. Pengarang lain dari Medan yaitu Matumona. Nama samaran beliau adalah Hasbullah Parinduri, dengan roman yang berjudul Jamnan Gemilang pada tahun 1939. Oke, selanjutnya adalah roman dari Surabaya, yakni adalah karangan Imam Supardi yang berjudul Kintamani pada tahun 1932. Beliau adalah seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Materi yang terakhir atau yang ke-8 adalah para penyair dari Sumatera. Yang pertama adalah Hasmi atau M. Ali Hasjim.
Beliau menerbitkan kumpulan sajak, di antaranya adalah Kisah Serang Pengembara pada tahun 1936. Yang kedua adalah Sarapati, atau nama samarannya adalah Muhammad Saleh Umar. Sajak-sajak dari Sarapati antara lain adalah Indonesia Baru pada tahun 1994. Dan yang ketiga adalah HR Badaharo, atau nama samarannya adalah Banda Harahap. Beliau lahir di Medan pada tahun 1971. Karya beliau antara lain adalah Dari Daerah Kehadiran Lapar pada tahun 1957. Baik, sekian materi singkat yang saya jelaskan tentang sejarah periode 1933 sampai 1942. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.